Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Bapa, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk kami menghadap hadirat Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, kiranya urapan yang baru dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menyertai hamba-Mu. Firman Tuhan disampaikan, setiap kami yang mendengar boleh mengerti dan memahaminya, menjadi kehidupan bagi rohani kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, dan tema firman hari ini saya berikan judul Kuasa Darah Yesus. Saudara, saya akan bacakan di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut kekristenan dosa adalah persoalan terbesar umat manusia. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa manusia tidak dapat menyelesaikan persoalan dosa itu sendiri. Oleh sebab itu Allah yang harus datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan persoalan dosa manusia. Saudara, sebelum kita lebih jauh, ada satu pertanyaan penting yang perlu bersama-sama kita pikirkan. Pertanyaannya ialah bagaimana kita memahami dosa? Untuk kita sampai kepada karya Yesus, kita terlebih dahulu harus mengerti apa itu dosa. Saudara, seringkali kita memahami dosa sebagai pelanggaran hukum atau pelanggaran perintah. Misalkan, membunuh, berzina, mencuri itu pelanggaran hukum. Itu melanggar perintah. Tetapi kalau kita mau lebih dalam melihat, di dalam kekristenan ternyata dosa tidak hanya sekedar pelanggaran hukum. Tetapi apa? Dosa ialah pelanggaran hubungan. Jadi tidak hanya sekedar pelanggaran hukum, tetapi dosa juga merupakan pelanggaran hubungan. Saudara, kita kembali kepada kitab Kejadian ketika Allah berfirman kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Tujuannya apa, saudara? Tuhan menempatkan pohon dan buah itu supaya tidak dimakan. Tujuannya apa? Tujuannya jelas sebetulnya, agar manusia tahu kepada siapa mereka harus taat. Taat kepada siapa, saudara? Kepada Allah. Hubungannya jelas, hubungan hierarkinya jelas. Ciptaan taat kepada pencipta. Oleh sebab itu Allah tempatkan, jangan dimakan ya, yang lain boleh. Ini enggak boleh dimakan. Tujuannya jelas supaya manusia tahu kepada siapa mereka harus taat. Kepada Allah yang adalah penciptanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita melihat bahwa Adam dan Hawa ternyata tidak mengerti hal ini. Akhirnya mereka kemudian memakan. Mereka tidak hanya melanggar hukum atau perintah, tetapi mereka melanggar hubungan. Hubungan apa? Ketaatan ciptaan kepada apa? Pencipta. Saudara yang dikasihi Tuhan, Adam dan Hawa lebih memilih taat kepada diri mereka sendiri daripada Allah. Adam dan Hawa lebih memilih taat kepada setan daripada kepada Allah yang adalah penciptanya. Allah bilang kalau kamu makan kamu mati, dan akhirnya betul mereka mati secara rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengutip tulisan Barbara Brown Taylor. Dia mengatakan seperti ini, dia seorang penulis perempuan Amerika yang sangat berpengaruh di abad ini, saudara. Dikatakan demikian, esensi dosa bukanlah pelanggaran hukum, melainkan sebuah relasi dengan Allah, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan yang telah rusak. Saudara yang dikasihi Tuhan,
kita melihat ketika manusia tadi saya misalkan melakukan dosa mencuri, misalkan membunuh atau berzina. Hal itu tidak hanya sekedar pelanggaran hukum, tetapi lebih esensi ialah pelanggaran hubungan terhadap siapa? Terhadap Allah dan manusia. Sampai di sini saudara memahami? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui Alkitab berkata hukum yang pertama dan yang terutama kasih kepada Allah dan kasih kepada siapa saudara? Sesama manusia. Kita melihat hubungan dibangun atas dasar kasih, baik vertikal maupun horizontal, baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama. Jadi dari sini kita melihat ketika kita melakukan dosa, contohnya mencuri, membunuh atau mungkin berzina dan dosa-dosa yang lain, sebetulnya kita sedang melanggar hubungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melanggar hubungan, baik hubungan kasih kita kepada Allah maupun hubungan kasih kita kepada sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat jika diperhatikan setiap pelanggaran hubungan, setiap pelanggaran hukum yang manusia lakukan itu adalah akibat dari rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan terputus dengan Allah, hubungan manusia dengan Allah rusak. Kemudian terjadilah pelanggaran hukum yang pertama. Ketika anak-anak mereka lahir, kemudian Kain membunuh Habel. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan kalau kita melihat pada zaman ini, ada begitu banyak tindakan-tindakan pelanggaran-pelanggaran hukum saudara yang dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain. Saya rasa ini adalah akibat dari apa hubungan dan Allah dengan manusia sudah rusak. Kita bisa melihat ada perang pembunuhan. Saya baru dengar kabar saudara di berita. Belum lama ini ada seorang anak remaja usia 14 tahun saudara. Enggak disangka-sangka tiba-tiba pada malam hari dia tiba-tiba bunuh ayahnya, bunuh neneknya, bahkan ibunya hampir saja mati, sekarang kritis saudara. Kenapa? Karena hubungan yang tidak baik antara orang tua dan anak. Bukankah kita juga melihat ketika hubungan yang tidak baik, banyak saudara berita sekarang ini, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, suami bunuh istri, istri bunuh suami. Saya rasa kita bisa menyimpulkan satu hal yang penting. Itu semua adalah karena hubungan manusia dengan Allah sudah rusak. Mengakibatkan hubungan dengan sesama juga rusak. Saudara, berkaitan dengan kuasa darah Yesus, mari kita melihat bersama-sama sebelum Allah memperbaiki perilaku kita yang melanggar hukum, terlebih dahulu Allah harus memperbaiki hubungan kita dengan Dia. Amin saudara. Harus baik dulu hubungan dengan Allah, harus baik dulu hubungan dengan sesama, baru perilaku itu akan mengikuti. Dan Yesus lakukan itu, dia datang ke dalam dunia, dia mengorbankan dirinya untuk apa? Memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-25a dikatakan demikian, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Saya pikir Petrus juga punya pemikiran yang sama dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, untuk Ia yang benar, untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kembali kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diperdamaikan, kita dibawa kembali kepada Allah, dipersatukan dalam hubungan yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya rasa Rasul Paulus dan Petrus menyadari bahwa karya Kristus di atas kayu salib
Itu mendamaikan kita, membawa kita kembali orang-orang yang percaya di dalam hubungan yang benar dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang harus dibawa kepada Yesus. Agar apa? Agar hubungannya dengan Allah dipulihkan. Amin saudara. Tidak ada jalan lain, hanya Yesus satu-satunya yang memperdamaikan. Hanya Yesus satu-satunya yang membawa manusia kembali memiliki hubungan dengan Allah. Kita melihat dari sini bahwa Allah selalu menyelesaikan persoalan dari akarnya. Allah tidak hanya menyelesaikan pelanggaran hukum kita, tetapi juga Allah memulihkan pelanggaran hubungan kita dengan Allah. Saudara, mari kita melihat bersama-sama ketika hubungan manusia dengan Allah rusak, maka perilaku manusia juga ikut rusak. Oleh sebab itu Yesus datang untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dan kita tahu saudara, ketika hubungan manusia dengan Allah dipulihkan, maka perilaku manusia pun dipulihkan. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, saya pikir sulit sekali bahkan hampir mustahil untuk kita berbuat dosa. Amin saudara. Kenapa kita seringkali jatuh di dalam dosa? Coba perhatikan hubungan kita dengan Allah. Karena kalau kita punya hubungan baik, saya rasa hampir sulit untuk kita berbuat dosa. Karena kita tidak mau menyakiti hati Allah. Saudara, dalam hubungan dengan sesama juga sama prinsipnya. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan sesama anggota gereja, saya rasa akan sulit sekali untuk kita melakukan kejahatan terhadap sesama manusia. Amin saudara. Kejahatan dimulai, perilaku yang buruk dimulai. Kenapa? Karena kita seringkali tidak memiliki hubungan dengan mereka. Atau bahkan kita memiliki hubungan yang buruk. Sedikit saran aja saudara untuk keluarga-keluarga yang masih punya anak yang seringkali mereka sulit diatur. Kita mau mengubah mereka, tetapi ingat jangan fokus dulu merubah perilaku mereka. Fokus dulu merubah hubungan kalian dengan anak-anak kalian. Kalau hubungan baik itu akan berjalan saudara. Perubahan perilaku akan mengikuti. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang Kristen terlalu sibuk memperbaiki perilaku kita. Bagaimana hidup benar. Tetapi kita lupa satu hal yang paling prinsip. Lupa apa saudara? Lupa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, tidak heran ketika kita terus mencoba ingin hidup benar tapi kita lupa bangun hubungan dengan Tuhan, kita akan menemukan diri kita terus menerus terjatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena seringkali tanpa hubungan dengan Tuhan, kita mau coba hidup benar itu bukan dengan kekuatan Roh Kudus, tetapi dengan kekuatan kita sendiri. Mana mungkin kita mampu saudara. Kita tidak bisa, kita perlu dekat dengan Tuhan dulu. Bangun hubungan dengan Tuhan, dari sanalah sumber kekuatan kita untuk kita membangun kehidupan kita yang lebih baik lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, C.S. Lewis berkata demikian, maka satu-satunya solusi bukanlah mengubah perilaku kita, melainkan mengubah orientasi dan pusat seluruh hati dan hidup kepada Allah. Saudara, saya tidak mengatakan kita tidak perlu ubah perilaku, kita harus saudara. Tetapi lebih daripada itu, kita harus mengarahkan perhatian kita dulu kepada hubungan yang baik dengan Allah. Saudara, ada satu prinsip yang menarik dalam kehidupan ini. Seringkali kita menyadari bahwa kesehatan adalah berkat yang luar biasa, amin saudara. Tetapi ketika kita fokus kepada memikirkan kesehatan terus menerus, kita fokus kepada kesehatannya, maka lama kelamaan ketika kita fokus kepada kesehatan, kita mulai ngerasa aduh badanku mulai gak enak ya. Aduh tulangku mulai pegel-pegel ya. Karena kita fokus kepada kesehatannya. Saudara, saya mau katakan untuk dapatkan kesehatan,
Kita harus fokus kepada yang lain, bukan kepada kesehatannya. Kita harus fokus kepada apa? Kita harus fokus kepada makan yang baik. Kita harus fokus kepada kesehatan, kepada olahraga, Kita harus fokus kepada apa? Kepada rekreasi mungkin. Kita fokus kepada apa? Kepada gaya hidup yang sehat. Ketika kita fokus kepada hal-hal itu, maka kesehatan akan menjadi bagian dari kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk perilaku kita berubah, kita nggak bisa fokus ubah perilaku kita. Tapi kita harus fokus kepada Allah, bangun hubungan yang intim dengan Dia, maka perilaku itu lama-kelamaan akan diubahkan. Amin, saudara. Inilah prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi yang memperbaiki perilaku kita itu bukan kita, tetapi Allah sendiri yang mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Mari sadari saudara, mulai bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kita, perilaku kita, pikiran-pikiran kita, hati kita yang mungkin negatif akan diubahkan. Inilah prinsip Alkitab yang perlu kita sama-sama mengerti. Bahwa kita bukan pembuat kebaikan. Allah lah sumber kebaikan. Kita hanya menerima kebaikan dari Allah. Katakan amin, saudara. Jadi untuk hidup kita baik, kita harus terima Allah dulu. Bangun hubungan yang baik dengan Dia dulu. Hidup kita akan diubahkan. Yakobus 1 ayat yang ke-17a dikatakan demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Saudara, kalau menggunakan analogi matahari dan bulan, kita tahu bahwa bulan tidak punya sumber terang. Matahari itulah sumber terang, amin saudara. Matahari menyinari bumi pada siang hari, tapi pada malam hari kita mengetahui, kita mendapatkan sinar matahari dari mana saudara? Dari bulan yang memantulkan sinar matahari. Bulan akan terus-menerus bersinar pada malam hari jika terus terkoneksi dengan matahari. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita akan terus-menerus memancarkan kebaikan jika kita terus-menerus terhubung dengan Yesus, terhubung dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah prinsip yang perlu bersama-sama kita sadari. Manusia tidak dapat menghasilkan kebaikan dalam dirinya sendiri. Hanya oleh Allah dan firman-Nya melalui Roh Kudus yang akan menghasilkan kebaikan di dalam hidup kita. Sampai di sini mungkin kita mulai bertanya-tanya, bagaimana dengan orang-orang dunia? Bukankah mereka juga menghasilkan kebaikan? Mereka berbuat baik, mereka menghormati orang tua, mereka memberikan juga sumbangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi hari ini perlu jelas apa yang membedakan kebaikan Kristen dan kebaikan dunia. Saya mau katakan bahwa kekristenan lebih dari sekedar berbuat baik. Tetapi kekristenan ialah tentang hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita perhatikan dari sini, tujuan kita ialah memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Perbuatan baik hanyalah buah dari hubungan kita dengan Allah. Saudara, kita melihat ini di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, seperti halnya bulan tanpa matahari tidak memiliki terang. Demikianlah hidup kita tanpa Yesus tidak memiliki kebaikan. Saudara, saya ingin kita memperhatikan bersama-sama yang dikatakan Yesus. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri.
dan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kembali pertanyaannya muncul. Bagaimana dengan orang-orang di luar sana? Mereka juga memiliki kebaikan, mereka menghormati orang tua, mereka berbuat kasih kepada sesama. Terus kalau gitu gimana saudara? Apakah mereka tidak berbuah sedangkan kebaikan Kristen disebut berbuah? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita perlu mengerti. Ini bukan tentang sekedar berbuat baik, tetapi apa? Ini tentang sumber dari perbuatan baik itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan orang Kristen berbeda dengan kebaikan orang dunia. Saudara, pertanyaannya apa yang membedakan? Yang membedakan ialah sumbernya. Saudara, yang membedakan sumbernya. Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, sepertinya Allah memilih orang yang kedua. Ismail adalah anak yang sulung, tetapi Allah memilih Ishak, anak bungsu, anak kedua. Esau adalah anak pertama, namun Allah memilih Yakub, anak yang kedua. Dari sini ada satu makna rohani. Mengapa Allah menerima yang kedua tetapi menolak yang pertama? Saudara, mari kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-45 sampai dengan yang ke-47. Dikatakan demikian, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir, yang kedua, menjadi roh yang hidup. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Saya berharap saudara bisa memahami satu prinsip kebenaran firman Tuhan ini saudara. Yang pertama ialah yang alamiah, Adam pertama dari debu tanah. Yang kedua ialah yang rohania, Adam kedua yaitu Kristus dari sorga. Sebelum kita melihat lebih jauh, firman Tuhan berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara perhatikan dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa dilahirkan satu kali saja tidak cukup untuk diselamatkan, untuk melihat kerajaan Allah. Inilah kelahiran yang pertama. Orang harus mengalami kelahiran kembali atau kelahiran kedua agar dapat diselamatkan, agar dapat melihat kerajaan Allah. Kenapa saudara? Karena kelahiran pertama menjadikan kita manusia alamiah milik Adam yang pertama dari dunia. Kelahiran kedua menjadikan kita manusia rohania milik Adam yang kedua yaitu Kristus yang dari sorga. Oleh sebab itu Yohanes 3 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, sekarang kita melihat kenapa perbuatan baik orang Kristen berbeda dengan perbuatan baik orang dunia. Karena perbuatan baik orang dunia dihasilkan dari yang pertama, keturunan Adam yang adalah daging. Itu tidak berkenan kepada Allah. Itu ditolak oleh Allah. Saya mau katakan hari ini Allah hanya menerima yang dihasilkan dari yang kedua. Katakan amin saudara. Ialah dari Roh Kudus yang adalah milik Kristus. Inilah yang diterima oleh Allah. Saya pikir sebagai orang Kristen kita harus belajar membedakan antara yang pertama dan yang kedua. Apa yang diberikan kepada kita melalui Adam dan apa yang diberikan kepada kita oleh Allah melalui Roh Kudus. Saya sepakat dengan Watchman, dia mengatakan demikian. Allah tidak pernah melihat perbuatan baik itu sendiri. Dia hanya melihat sumber perbuatan baik itu. Apa sumber perbuatan baik kita?
Apakah berasal dari diri sendiri, dari Adam, atau dari Roh Kudus? Bersumber dari Kristus. Mari saudara, sebagai orang Kristen sudah selayaknya setiap orang percaya menyadari dan menyatakan bahwa setiap perbuatan baik kita berasal dari Roh Kudus, bukan dari diri sendiri. Katakan amin saudara. Dengan demikian kita dapat berkata dengan rendah hati di hadapan Allah. Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai di sini saudara bisa memahami perbedaan kebaikan orang Kristen dan orang dunia terletak pada sumbernya. Bukan dari Adam tetapi dari Kristus, bukan dari diri sendiri, tetapi dari Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan selanjutnya bagaimana cara kita dapat mengenakan yang kedua ini, supaya kita diterima oleh Allah. Jawabannya ialah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19 dikatakan demikian. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ini Adam pertama. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Kristus. Semua orang menjadi orang benar. Katakan amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Agustinus saya kutip kembali dikatakan demikian. Kekristenan membedakan yang benar dari yang tidak benar bukan menurut patokan perbuatan, melainkan menurut patokan iman. Saudara, dalam pandangan Allah kita benar di hadapannya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baik itu sendiri. Saudara, saya melihat di sini perbuatan baik tanpa iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah milik yang pertama, milik Adam, dan itu ditolak oleh Allah. Saudara, contoh yang paling konkret di dalam Kejadian 4 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Habel diterima dan korbannya juga diterima. Tetapi kenapa Kain tidak? Inilah yang membedakan. Kain mempersembahkan tanpa iman, milik yang pertama ditolak oleh Allah. Sedangkan Habel mempersembahkan dengan iman, milik yang kedua diterima oleh Allah. Hal ini dijelaskan di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mulai berpikir kenapa ya Habel kok mempersembahkan yang benar. Firman Tuhan katakan karena iman dia persembahkan persembahan yang benar. Apa persembahan yang benar itu? Bukan hasil bumi, bukan saudara. Tetapi apa? Binatang yang hidup, kambing domba. Habel persembahkan itu. Kemudian saya mulai berpikir kenapa Habel mengerti bahwa dia harus persembahkan binatang. Dan saya mengerti saudara bahwa Allah sendiri yang memberitahukan itu kepada Habel. Amin saudara. Di mana kita bisa melihat itu? Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-21. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu.
lalu mengenakannya kepada mereka. Inilah lambang daripada penebusan Kristus. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah sendiri yang sembelih binatang dan kulitnya dipakaikan pada tubuhnya sebagai simbol penghapusan dosa, sebagai simbol penebusan. Dari sini saya rasa Adam dan Hawa menceritakan kepada Habel. Kain diceritakan mungkin saudara, tetapi dia nggak mau percaya. Habel menerima itu dengan iman, dia persembahkan binatang seperti apa yang dilakukan Allah kepada Adam dan Hawa. Ini merujuk kepada siapa? Pribadi Tuhan Yesus Kristus. Seorang teolog perjanjian lama mengatakan, korban penghapusan dosa tanpa iman kepada Kristus tidak ada artinya. Oleh sebab itu kita melihat di dalam perjanjian lama setiap korban penghapusan dosa itu merupakan lambang dari apa? Dari apa yang Kristus akan lakukan di masa depan. Amin saudara. Oleh sebab itu orang-orang perjanjian lama melihat Kristus di masa depan. Apa yang akan mereka lakukan melalui apa? Korban domba. Tetapi orang Kristen sekarang melihat Yesus di masa lalu. Tentang apa yang dia sudah lakukan di atas kayu salib. Jadi center daripada iman Kristen baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat terakhir Ibrani 7 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-27. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yaitu yang saleh tanpa dosa, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Kutipan terakhir Tim Keller dia berkata demikian. Yesus adalah Tuhan yang di atasnya Anda dapat hidup karena Dia telah mati bagi Anda. Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang jika Anda menerimanya, Dia akan memuaskan Anda sepenuhnya. Dan jika Anda mengecewakannya, Dia akan mengampuni Anda terkait dengan kekekalan Anda. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita memasuki bulan Natal, kita merayakan di mana Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia. Kita bersyukur saudara, terang itu telah datang dan menerangi kegelapan, dan dunia membutuhkan Yesus untuk dibawa kembali kepada Allah. Mau kita memberitakan Yesus supaya orang-orang boleh datang kepada Allah. Amin saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami sekarang mengerti kuasa darah Yesus memperdamaikan kami. Kami dipersatukan kembali dengan Allah. Dengan hubungan yang baik dengan Allah dan sesama. Maka tindakan-tindakan kami, perilaku-perilaku kami pun akan diubahkan. Kami tahu kami tidak punya sumber kebaikan. Kebaikan kami hanya datang daripada Allah. Melalui Roh Kudus-Mu, tolong kami, mampukan kami menjalani hidup di dunia ini. Biarlah kehidupan kami hari demi hari semakin cemerlang, memancarkan kemuliaan Kristus sehingga orang boleh melihat dan memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, biarlah tolong kami supaya kami tidak terdistraksi dengan hal-hal yang lain. Tetapi satu hal yang sangat penting yang harus kami kejar, kami membangun hubungan terus-menerus dengan Tuhan yang akan mengubahkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.